warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah karena Allah berikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di awal waktu di masjid yang mulia ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang tidak dapat berhadir ke sini untuk segera sembuh. Kita doakan rekan-rekan nakes yang sedang menjaga orang sakit yang gak boleh ditinggalkan. Juga Allah beri kemudahan-kemudahan bagi mereka. Salat dan salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan juga salat dan salam ini untuk seluruh keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, dan kita umatnya sampai akhir zaman. Sidang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah beberapa pekan kita tidak bertemu karena ada kesibukan di luar kota dan ada kurang sehat. Dan insya Allah kita lanjutkan kembali pengajian singkat kita tentang amalan hati. Amalan hati yang sedang kita bahas 2 pekan yang telah lewat adalah tentang rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa rasa takut itu muncul? Rasa takut muncul terhadap sesuatu karena seseorang itu atau sesuatu itu mengenal sekali yang dia takutinya. Tentunya karena ada satu perasaan bersalah, karena tidak sanggup memenuhi apa yang dituntut oleh sesuatu itu, apakah karena terlambat, apakah karena tidak sempurna, atau memang tidak dilakukan sama sekali, maka muncul rasa takut. Seorang bawahan sangat takut sama atasannya karena dia terlambat memenuhi prestasinya. Seorang mahasiswa, seorang murid takut sama dosennya karena tidak melaksanakan tugas, terlambat datang dan sebagainya. Demikian juga dengan seorang hamba, dia akan sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan Allah tidak mengampuni dosanya, jangan-jangan Allah tidak menerima amalan-amalannya. Kenapa Allah tidak terima amalan saya? Karena kurangnya diri saya. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti telah kita sebut beberapa pekan yang telah lewat, bahwa memang sebuah ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala harus disertai antara 3 rasa, yaitu rasa takut, rasa harap, dan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga rasa ini tidak akan muncul kalau kita tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar kenal dengan Allah. Makanya baik mahabbah, ma'rifah, baik mahabbah, khauf dan raja baru muncul apabila orang tersebut ma'rifah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kenal dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sejauh mana seseorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sejauh itulah rasa takut itu muncul dalam dirinya. Sejauh mana seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sejauh itu juga rasa cinta akan muncul. Rasa takut muncul karena dia takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kita sebut pekan kemarin, karena beratnya siksa Allah subhanahu wa ta'ala, kejamnya Allah subhanahu wa ta'ala, perkasanya Allah subhanahu wa ta'ala, maha membalasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang jemaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut yang sudah dimiliki seseorang karena dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berguna apabila tidak disertai dengan penyesalan. Jadi rasa takut itu akan berguna di hadapan Allah bila seseorang itu menyesal atas kedurhakaannya dan ingin dia menghentikan kedurhakaan tersebut. Memang betul, manusia tidak ada yang luput dari sebuah kesalahan. Setiap hari kita melakukan kesalahan. Tetapi seorang yang betul-betul takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setelah dia melakukan kesalahan, dia akan segera bertobat, dia akan segera berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni dosa-dosanya. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa hukumnya rasa takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Sepakat seluruh ulama bahwa rasa takut kepada Allah hukumnya wajib. Artinya apa? Bila seseorang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka orang tersebut akan berdosa. Karenanya takut merupakan hal yang diperlukan bagi setiap orang.
Demikian dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Maka kemudian Ibnu Wazir mengatakan, bila seseorang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan berdosa. Sidang jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Qur'anul Karim yang mewajibkan kita ini untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan berarti kemudian bahwa kita tidak boleh takut kepada makhluk-makhluk. Wajar kalau kita takut kepada harimau. Wajar kalau kita takut kepada seseorang yang membawa senjata tajam. Wajar kalau kita takut pada seorang yang membawa senjata api dan sedang mengamuk. Itu wajar. Tetapi tetap ada satu keyakinan, semuanya tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajiblah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawun nas wakhshawni. Jangan takut kepada manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepadaku. Maka kita harus menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan kita memang ada bermaksiat maupun kita tidak bermaksiat. Kenapa demikian? Walaupun kadang-kadang kita tidak bermaksiat, jangan-jangan Allah juga tidak menerima amalan kita karena ada kekurangan lain. Jangan-jangan amalan kita disertai dengan ria, takabur, ujub, sum'ah, yang insya Allah akan kita bahas pada masa-masa yang lain. Amalan-amalan hati yang buruk. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa faedah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan terrealisasinya iman di dalam dirinya. Bila seorang itu benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terrealisasi imannya. Kenapa? Salah satu syarat iman itu adalah adanya rasa takut. Kemudian Allah telah menimpakan ujian yang besar kepada para sahabat. Maka mereka karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian itu sanggup untuk mereka lewati dengan baik. Contohnya misalnya, bagaimana ketika orang berhaji itu tidak boleh membunuh hewan, walaupun hewan itu mudah untuk dibunuh. Maka orang-orang berhaji itu padahal apa payahnya bunuh, tapi ketika sedang berhaji ada larangan membunuh. Sanggup kita orang-orang beriman ini untuk kita tinggalkan. Maka bagaimana dengan Bani Israel ketika Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk mencari ikan atau ke laut pada hari Sabtu? Ternyata mereka cari akal lain. Mereka taruh jalannya itu pada hari Jumat. Mereka ngambil nanti di hari Ahad. Mereka buat anak laut sehingga ikan-ikan itu akan masuk ke dalam sungai-sungai yang dibuat. Ini cara mereka untuk menyiasati hukum Allah. Apakah perkara ini tidak terjadi dengan kaum muslimin? Terjadi. Makanya cerita kaum Bani Israel untuk semua golongannya, mulai dari Yakub sampai cerita Nabi Musa, Nabi Isa, diulang-ulang dalam Al-Quran dan itu hampir ada di setiap surah. Kenapa? Karena memang apa yang dilakukan oleh Bani Israel itu diulang lagi oleh kaum muslimin. Tetapi ada contoh bagi kita bagaimana taat. Contohnya ketika orang-orang berhaji ada larangan, sanggup ditinggalkan larangan tersebut. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah akan menyebabkan seseorang itu menunjukkan dia itu punya akal. Karena orang gila pasti nggak takut dengan apapun. Ketika corona dulu, orang gila nggak peduli dia. Ketika dalam konflik dulu, orang gila itu nggak peduli dia, jalannya kemana saja. Tapi orang yang berakal nggak berani jalan sembarangan. Orang yang berakal nggak berani bersentuhan sembarangan. Walaupun kadang-kadang ada juga yang salah dalam pemahaman kita. Tapi begitulah ketakutan. Demikian juga orang yang apabila dia berakal dengan sempurna, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian orang yang beribadah itu siapa? Orang yang takut kepada Allah. Mereka yang tidak mau bersujud kepada Allah, duduk di kafe-kafe sekarang ini, duduk di lorong-lorong. Kenapa? Mereka enggak takut kepada Allah. Kalau kita jumpai orang demikian, hari Jumat dia tidak mau bersujud, Maghrib enggak mau bersujud, Isya enggak mau bersujud. Kemungkinannya dia orang kafir, dia anak-anak walaupun berjenggot, atau dia tidak berakal. Karena hukum hanya diberikan kepada orang yang baligh dan berakal. Maka rasa takut kepada Allah adalah tanda-tanda seseorang itu memiliki akal.
memiliki akal, maka kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kenal Allah. Kita kenal Allah itu Maha melihat. Allah memiliki sifat basar. Yang Allah itu tahu bahkan apa yang kita sembunyikan di dalam tangan kita. Kita kenal Allah itu sama, Sami'un, Allah Maha mendengar. Dia dengar bisik-bisik kita. Kita paham Allah itu alimun, ilmun, yang tahu segala sesuatu. Kita menyadari bahwa di kiri kanan kita ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat amal perbuatan kita, tidak pernah lengah sedikit pun. Kita tahu bahwa kita ini, makanya namanya raqib, muraqabah, dekat dia pepet kita. Maka dengan kesadaran dan keimanan itu, insya Allah, walaupun kita bersalah, cepat-cepat kemudian kita istighfar. Begitu kita lihat ada seorang perempuan, astagfirullahaladzim. Begitu kita sudah terlanjur makan yang salah, astagfirullahaladzim. Begitu kita sudah terlanjur menghibah, astagfirullahaladzim. Begitu kita terlanjur sudah melangkah kaki ke tempat yang benar, astagfirullahaladzim. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami dan bermanfaat untuk sidang jamaah sekalian. InsyaAllah pada pekan-pekan yang akan lewat kita akan lihat buah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.